Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Irwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan apakah diet kalori ini aman untuk penderita sakit MAH. Jadi, ada seseorang yang pernah atau memiliki riwayat sakit MAH dan dalam kondisinya saat ini berat badan dia cenderung obesitas ya, karena memiliki berat badan sampai dengan 96 kg. Terus kemudian dia pernah mencoba diet rendah kalori mungkin ya, tanpa didasari dengan pengetahuan yang cukup lengkap tentang diet kalori ini, atau mungkin dia ya bergabung belum bergabung dengan program diet kalori yang kita kembangkan, sehingga dia mengalami keluhan MAH-nya ini kambuh ya, terus kemudian ia merasakan rasa sakit di bagian perutnya, sehingga dia merasa bahwasanya diet kalori yang dia jalani saat itu tidak cocok untuk penderita sakit MAH. Nah, apakah ini benar begitu ya? Nah, perlu diperhatikan ya, untuk diet kalori yang kita jalankan ini tidak terus kemudian membuat seseorang secara drastis mengurangi jumlah asupan makanan ataupun minuman yang dia konsumsi. Nah, banyak sekali diet kalori yang memang atau diet defisit kalori di luar sana, atau mungkin baik dilakukan oleh mereka yang belum benar-benar mengerti tentang diet kalori ini secara baik dan secara bagaimana supaya tidak mengganggu kesehatan, melakukan secara drastis, secara signifikan, bahkan terlalu ekstrim begitu ya. Dan untuk penderita MAH tentu saja ini akan menimbulkan efek samping, dan di beberapa kasus begitu ya, sampai yang terus kemudian selama kurun waktu 1 hari penuh begitu, di sela-sela aktivitasnya itu sama sekali tidak mengkonsumsi makanan apapun, ada yang hanya cuman minum air putih saja. Nah, bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit MAH begitu ya, dan ya itu akan menimbulkan keluhan gejala di mana sakit MAH-nya bisa kambuh begitu, karena pencernaan ini butuh ya makanan yang notabene nanti akan diurai oleh sistem pencernaan yang kita miliki. Nah, para penderita sakit MAH itu kan memiliki masalah berkaitan dengan sistem pencernaan mereka yang berfungsi untuk mengurai makanan, untuk mengolah makanan yang masuk. Nah, sementara makanan yang masuk ini tidak ada. Nah, ini akan menjadi problem. Jadi bukan terus kemudian benar-benar mengurangi makanan secara drastis, secara signifikan, sama sekali tidak makan, tidak seperti itu, tapi patokannya terhadap jumlah kalori yang masuk. Dan kita bisa misalnya dalam program diet kalori yang kita jalani ini mengkonsumsi makanan bahkan sampai 5 kali sehari begitu, nggak masalah gitu, karena yang penting jumlah kalorinya itu tidak melebihi batas ambang kalori harian kita, bahkan di bawah dari kebutuhan kalori kita, seperti itu, supaya nanti tubuh kita mengkonversi lemak yang ada dalam tubuh atau mengubah lemak yang ada dalam tubuh tersebut sebagai energi. Nah, kita masih boleh makan sehari 5 kali gitu ya. Jadi makan misalnya dari sarapan, di sela-sela antara sarapan dan makan siang ada snack, ada camilan, nggak masalah. Di sela-sela antara makan siang dengan makan malam nanti juga ada snack. Misalnya sebelum tidur pun terbiasa ngemil gitu, nggak masalah ya. Sekali lagi, mungkin mereka yang punya kebiasaan semacam seperti itu, dan ketika mereka menghentikan kebiasaan itu, sama sekali tidak melakukan kebiasaan itu, terus kemudian perutnya jadi sakit, jadi MAH-nya jadi kambuh. Nah, ini kan harus diperhatikan. Jadi bukan terus kemudian sama sekali tidak konsumsi makanan yang biasa dimakan, tapi kita lebih mencoba bagaimana supaya misalnya katakanlah mengganti makanan-makanan yang tinggi kalorinya dengan yang lebih sehat, dan ini akan membuat pencernaan kita akan lebih sehat. Misalnya salah satu yang mampu atau sering memicu MAH ini kambuh adalah makanan-makanan yang tinggi kalori, yang mengandung minyak, mengandung santan, mengandung pedas, asam, dan lain sebagainya. Nah, kita ganti dengan sesuatu yang misalnya kayak akan serat, sayur, buah-buahan. Nah, ini akan justru membuat
pencernaan kita lebih sehat dan tidak terus kemudian mengurangi secara drastis tadi ya, porsi makanan, jumlah berapa kali kita makan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ya patokannya tidak terlalu signifikan dalam diet kalori yang kita kembangkan. Kita tidak akan terus kemudian mengurangi sampai dengan perharinya itu sampai ratusan kalori, tidak seperti itu. Jadi tahapannya butuh proses, butuh waktu, dan pasti akan aman berkaitan dengan kesehatan yang ada pada diri Anda sekalian. Tidak mengurangi jumlah makan, tidak mengurangi berapa kali banyaknya makan, tapi mengurangi jumlah kalorinya seperti itu. Oke ya, saya rasa itu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe, dan silakan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.